Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa dosen sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau menjadi tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Penetapan ini setelah adanya pemeriksaan atas laporan seorang mahasiswi beberapa waktu lalu. Pria dengan inisial SH, dosen pembimbing skripsi, korban menjadi tersangka atas dugaan pelecehan seksual. Pelaku merupakan dosen sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Polda Riau telah menggelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi termasuk Rektor Universitas Riau. Kasus dugaan pelecehan terhadap korban terjadi pada akhir Oktober lalu. Kasus ini viral setelah korban membuat pengakuan di media sosial. Setelah viral, kedua pihak saling lapor ke polisi. Laporan korban ditangani di Direktorat Kriminal Umum, sementara laporan SH ditangani di Direktorat Reskrimsus Polda Riau. Untuk lanjutannya gimana, Pak? Untuk mengetahui bagaimana update terkini terkait dengan kasus pelecehan seksual di Universitas Riau, sudah bergabung bersama Ainyu Siang, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto. Selamat siang, Pak Sunarto. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, pemirsa MNC TV. Pak Sunarto, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa saja hal yang membuat pelaku ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka? Apa yang memberatkan? Ya, baik. Jadi benar bahwa terkait kasus dugaan cabul, penyidik telah menetapkan satu tersangka atas nama SH yang tak lain adalah terlapor kemarin. Ini setelah melalui proses penyidikan. Jadi mulai dari kita lakukan upaya penyelidikan, kita melakukan pemeriksaan awal saksi-saksi, kemudian kita kumpulkan barang bukti, kemudian juga kita lakukan prarekonstruksi, yang akhirnya kita naikkan ke tingkat penyidikan. Setelah tingkat penyidikan, maka dilakukan pemeriksaan ulang kepada saksi-saksi, kemudian juga kita melakukan gelar perkara oleh penyidik yang kemudian memutuskan dari keterangan saksi dan barang bukti yang kita dapatkan, maka kita mendapatkan bukti awal yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Pak Sunarto, ini antara pelaku dan korban saling lapor. Pelaku mengaku tidak melakukan pelecehan seksual, sedangkan korban memaksa pelaku untuk mengakuinya. Lalu bagaimana dengan laporan kedua belah pihak ini, Pak? Ya, untuk dugaan tindak pidana cabul kita ditangani oleh Direktorat Krim kemudian ada laporan dari Saudara Sapriharto tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE ke Direktorat Kriminal Khusus. Pak Sunarto, selain korban sendiri, apakah ada aduan dari mahasiswi lain ataupun saksi-saksi yang mengaku juga mendapatkan pelecehan seksual? Selama ini dari saksi sudah 18 orang kita ambil keterangan dari kedua belah pihak, kemudian juga dari saksi ahli. Namun demikian yang mengaku sebagai korban saat ini baru korban ini telah yang melaporkan ini ya, saudari L ini. Baik, berarti baru juga, satu korban ya? Iya, kita persilakan kalau ada memang korban yang lain melapor. Kalau untuk pelaku sendiri, apakah hingga saat ini masih tidak mengakui perbuatannya? Yang bersangkutan dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, jadi saat ini belum dilakukan pemeriksaan selaku tersangka belum. Baik, tersangka sendiri apakah sudah ditahan, Pak Sunarto? Belum dipanggil ya, masih dijadwalkan oleh penyidik. Masalah penahanan nanti tentu menjadi kewenangan penyidik itu. Kalau untuk status pekerjaan sendiri sebagai dosen dan juga dekan, apakah saat ini sudah dinonaktifkan dari pihak kampus, Pak? Mungkin bisa ditanyakan ke pihak perguruan tinggi itu ya. Ya.
Baik, Pak Sunarto, jika terbukti pelaku ini melakukan pelecehan seksual, apa pasal dan berapa ancaman hukuman penjaranya, Pak? Ya, kepada tersangka SH kita sangkakan pasal 289, kemudian 294 ayat 2 KUHP, ancaman hukumannya di atas 5 tahun ini. Baik, terima kasih Pak Sunarto atas informasinya. Kami Oke. menunggu adanya perkembangan terbaru dan semoga tidak ada lagi kasus pelecehan seksual di dunia pendidikan.